Allah beserta kita. Amin, saudaraku. Jangan percaya Yesus atau sama dengan Isa. Buat hamba-hamba Tuhan yang belum belajar, tolong jangan kait-kaitkan Isa dengan Yesus. Isa tidak lahir di kota Bethlehem. Isa punya mama Maryam. Maryam punya saudara Musa dan Harun. Mereka 3 bersaudara. Untuk hamba Tuhan yang malam ini, tolong videonya Pak Bobo, sebarkan ke seluruh hamba Tuhan. Sebarkan kepada seluruh orang Kristen. Video ini sangat pendek, saya berikan khusus untuk disebarluaskan. Tolong video ini sebarkan supaya anak-anak Tuhan memperkuat imannya. Isa bukan Yesus. Kalau Yesus bukan Isa Al-Masih, kenapa gereja-gereja Kristen banyak yang bernama Gereja Isa Al-Masih? Dulu para misionaris menjajakan agama Kristen dari pintu ke pintu dengan mengatakan bahwa Yesus adalah Isa Al-Masih. Bahkan Alkitab diterjemahkan oleh Lai dengan kalimat-kalimat ada Injil, Allah. Padahal di teks aslinya tidak ada kata Injil dan kata Allah di Alkitab yang adalah Gospel, Theos, Yahweh. Isa lahir di bawah pohon kurma. Isa lahir di bawah pohon kurma. Isa lahir di bawah pohon kurma. Tenang Pak Bom, santai saja. Mari kita buktikan bahwa ada pohon kurma tumbuh di daerah Bethlehem pada zaman Nabi Isa, zaman Herodes, zaman Zakaria. Dari BBC News Indonesia, ilmuwan Israel berhasil tumbuhkan pohon kurma dari biji yang berasal dari zaman Nabi Isa. Tim ilmuwan di Israel berhasil menumbuhkan 7 pohon kurma yang berasal dari biji berusia 2000 tahun yang ditemukan di kawasan Yudea dekat Yerusalem. Hasil analisis menunjukkan biji-biji kurma ini berasal dari zaman Nabi Isa. Biji ini merupakan bagian dari ratusan biji yang ditemukan di gua-gua dan istana kuno yang dibangun oleh Raja Herodes pada abad pertama Masehi. Inilah sebagai bukti bahwa di zaman Yesus, di daerah Yudea, daerah Bethlehem, banyak tumbuh pohon-pohon kurma. Isa tidak dinubuatkan dari kota Bethlehem. Isa punya mama Maryam. Maryam punya saudara Musa dan Harun. Mereka bertiga sudah salah sejarah karena kitab tidak mungkin Yesus punya mama bunting selama 1500 tahun. Kenapa Pak Bom mengatakan bahwa Maryam di Al-Quran adalah sejaman dengan Nabi Musa dan Nabi Harun? Karena di surah Maryam ayat 28 dikatakan, Ya ukhta Haruna, wahai saudara perempuan Harun. Ini diartikan oleh Pak Bom bahwa Maryam itu saudara Harun. Sebenarnya tidak begitu. Jadi orang-orang Bani Israel itu mengatakan bahwa hai perempuan saudara Harun, itu maksudnya hai keturunan Harun, keturunan Lewi. Itu maksudnya, bukan berarti Maryam saudara langsung dari Harun. Pak Bom dan para Kristen lain tidak melihat ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran bahwa Maryam itu sejaman dengan Nabi Zakaria dan sejaman dengan Nabi Yahya. Kalau ayat itu diartikan bahwa Maryam sejaman dengan Nabi Harun, bagaimana dengan Matius pasal 9 ayat 27? Di sana dikatakan ketika Yesus meneruskan perjalanannya, dari sana 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, Kasihanilah kami hai anak Daud. Apakah Yesus anak Daud? Tentu tidak. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini jelas ada catatan salah mengenai Isa. Isa punya bapak Amran. Amran bukan ayahnya Nabi Isa. Nabi Isa tidak mempunyai ayah, dia hanya mempunyai ibu. Isa punya mama Maryam. Maryam punya bersaudara 3. Maryam, Musa, dan Harun. Harun mereka bertiga punya bapak namanya Amran. Sudah tertulis dalam kitab Bilangan. Tidak mungkin Yesus adalah Isa. Isa bunting. Isa punya mama Maryam bunting selama 1500 tahun. Jelas di sini bukan Alkitab yang salah,
Tapi orang yang mengadang-adangkan Isa Al-Masih dengan Yesus sangat berbeda. Paham saudaraku? Untuk hamba Tuhan, jangan samakan ya Isa dan Maryam, Isa dan Yesus berbeda. Maryam tidak sezaman dengan zamannya Nabi Musa. Maryam bukan saudara langsung dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Maryam sezaman dengan Nabi Zakaria. Mari kita lihat di Al-Quran surah Ali Imran ayat 37. Maryam ibunya Nabi Isa dipelihara oleh Nabi Zakaria. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Di ayat ini jelas tertulis bahwa Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam dipelihara oleh Nabi Zakaria. Untuk mengetahui siapa Nabi Zakaria, mari kita ke Ali Imran ayat 38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu." Jadi Nabi Zakaria sudah berumur tua tetapi dia belum mempunyai anak. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Doa Nabi Zakaria ini dikabulkan oleh Allah. Di surah Maryam ayat 7, Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya." Kemudian lahirlah seorang anak laki-laki dan Nabi Zakaria memberinya nama Yahya. Yahya ini juga diangkat menjadi seorang nabi. Sekarang mari kita ke Alkitab. Kapan Zakaria hidup di Alkitab? Di Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat 7, pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Berarti Zakaria hidup di zaman Raja Herodes. Di Alkitab juga Zakaria digambarkan bahwa Zakaria sudah tua tidak mempunyai anak. Dan dia juga berdoa di sana, meminta keturunan. Di Lukas pasal 1 ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Jadi di Alkitab Zakaria punya anak namanya Yohanes. Di Al-Quran, Nabi Zakaria mempunyai anak namanya Yahya. Sementara di Alkitab, Zakaria mempunyai anak namanya Yohanes. Kedua sosok ini sama, hidup di waktu yang sama. Sementara Maryam dirawat oleh Zakaria. Jadi kesimpulannya, Maryam, Zakaria, Yahya, dan Yesus hidup di masa yang sama, bukan di zaman Nabi Musa. Ini bisa disimpulkan, Maryam yang dikatakan bahwa masih keluarga Nabi Harun, bukan berarti Maryam adalah saudara kandungnya Nabi Harun, tetapi Maryam adalah keturunannya Nabi Harun. Maryam yang di Alkitab sama dengan Maryam di Al-Quran. Nabi Isa yang di Al-Quran sama dengan Yesus di Alkitab. Karena mereka memang sezaman dan kedua sejarah mereka tertulis di kedua kitab ini. Tapi orang yang mengadang-adangkan Isa Al-Masih dengan Yesus sangat berbeda. Paham saudaraku? Untuk hamba Tuhan, jangan samakan ya Isa dan Maryam, Isa dan Yesus berbeda. Masjid tidak ada yang bernama Masjid Yesus Kristus. Yeah.